menyinggung tentang apa tadi? Pagar apa? Pagar goib. Pagar goib yang ada di Tangerang. Tangerang. Bener nggak sih Bang kabar goib? Ya, itu kan istilah Mas Adi, saya juga baru Nggak, dengar nih istilahnya. pagarnya ada, maksudnya kan siapa Pagar orangnya ada kan tapi goib. pemiliknya nggak jelas kan gitu. Nah sehingga Pagar laut. karena tidak jelas, menurut KKP. Kasal, Oh, Kepala kasar. Staf Angkatan Laut, ada perintah dari Presiden untuk membongkar. Setelah berjalan 1-2 hari pembongkaran, Menteri KKP protes. Ya kan? Siapa yang suruh bongkar? Kenapa dibongkar? Ini sebagai bukti. Apalagi bukti udah banyak sekali kok. Video segala macam nggak perlu bukti lagi. Jadi kalau menurut saya ya, saya nggak tahu, saya mau konfirmasi ke Adi, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Angkatan Laut itu sudah benar. Ya, yang justru membingungkan itu KKP. Ya kan? Kok malah dia tunda, malah dia larang. Gitu. Kalau soal barang bukti itu kan gampang sekali. Ya. Udah ada banyak video, saksi rakyat jutaan. Ya, pengamat politik segala macam sudah, pengacara sudah ada. Jadi, nah inilah kita nggak tahu siapa di sini yang bermain, siapa mendapat apa dan siapa tidak mendapat apa-apa kan gitu ya. Nah inilah persoalan apa? Sebenarnya kan dari awal tuh waktu dipasang hanya 500 meter saja, KKP itu udah tahu. Kok ada nih barang ini? Harusnya dilarang, jangan sampai puluhan kilometer baru dia ribut. Nah itu di situ membingungkan. Siapa sebenarnya yang memberikan izin sehingga ini bisa berdiri pagar ini, ya kan? Nah di sini saya kira memang memerlukan ketegasannya Presiden ya, Prabowo ya, bahwa kalau memang harus dibongkar, bongkar. Karena sengsara kali itu nelayan kita tidak bisa melaut, tidak bisa mencari ikan. Terhalang oleh pagar laut. Iya, nggak bisa masuk kan. Orang kapal angkatan laut aja yang begitu canggih, susah itu tembus, apalagi kapal nelayan. Gimana Mas Adi ini melihat? Ya. Hal-hal seperti ini banyak ya. Hal-hal seperti ini akan banyak terus berkembang dan sekarang semangat orang untuk membongkar-bongkar untuk mendapatkan informasi lebih dalam dan lebih jauh tentang hal-hal seperti ini, saya kira luar biasa. Iya, agak aneh juga gitu. Masa persoalan pagar laut goib ini harus berbelit-belit gitu. Iya. Sampai Presiden harus turun tangan, minta dibongkar dan diusut. Itu menurut saya, ini kan kaitannya bukan hanya menteri yang cuma dilantik 3 bulan Bang. Berarti juga terkait dengan pemerintahan sebelumnya. Iya. Karena dengar-dengar kan misalnya nih, kalau kita mendengarkan Menteri ATR itu toh, kan sudah ada sertifikat HGB-nya Bang. Coba laut ada sertifikatnya coba. Ini mainannya bukan kaleng-kaleng Bang, bukan nelayan yang tiap hari pakai perahu gedek itu, bukan, ini kelas berat pemainnya. Bisa punya sertifikat laut itu menurut saya itu kelas kakap mainnya. Ya kalau pengusahanya itu kan konon kabarnya adalah aguan kan gitu. Nah tapi kan itu harus ditelusuri lagi, siapa lagi? Ya itu kan tugas menteri kan tugas menteri. Abang nyebut-nyebut nama itu. Ya kan, kalau memang di media begitu, semuanya teriak kan ini aguan kan, tapi kan harus dibuktikan, ya kan? Secara hitam putih memang betul dia pemiliknya, atau dia yang nyuruh bangun, atau dia yang mendapatkan izin, ya kan? Iya, bagi saya kan sebenarnya gampang lah, sederhana. Ini kan sudah mulai muncul satu persatu. Itu kalau memang laut ada sertifikatnya, ya pembongkaran ini bisa disebut ilegal Bang. Loh itu izinnya kok. Iya. Gimana coba membongkar sesuatu yang ada izinnya kan repot. Ini yang saya sebut bagaimana mengurai benang kusutnya. Makanya Menteri ATR kemarin ngomong ingin dilihat tuh apakah sertifikat itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Kalau sesuai dengan prosedur pasti dibiarin. Kalau tidak sesuai dengan prosedur pasti akan dibongkar. Karena ternyata sertifikatnya ini baru 2 tahun. Nah yang anehnya kan begini,
tadi kan Adi menanyakan bahwa kok ada sertifikat laut kan gitu. Ikan itu laut, Bang. Ya, makanya, tetapi kan Menteri ATR aneh lagi. Mau dicek apakah sertifikat ini sesuai prosedur apa enggak. Sekarang persoalan ada enggak undang-undang yang menyatakan sertifikat laut? Kalau undang-undang sudah jelas Bang, nggak boleh ada di daerah laut itu ada terbit sertifikat hak guna bangunan kayak apalagi SHM, nggak ada. Ya, berarti Nusron itu statementnya nggak Salah. benar. Iya, menyalahi undang-undang. Ngapain dia sebenarnya? bawa ke sana kemari? Sudah jelas tegaskan saja bahwa tidak ada laut itu mendapatkan sertifikat. Ngapain pakai prosedur? Kan 3 hari ini atau 2 hari ini kita mendengarkan pernyataan dari pihak-pihak yang terkait dengan pagar laut goib itu ya di Kabupaten Tangerang. Misalnya TNI AL itu mengatakan ini perintah presiden. Itu jelas. Kalau TNI pasti ke panglima tertingginya tegak lurus Bang. Karena itu dianggap merugikan nelayan. Dalam konteks itu mantap. Nah yang agak sedikit berbeda memang pernyataan ini KKP sama ATR. Beda dong. Betul belakang ya. Kalau KKP bilang nggak ada cerita itu laut ada sertifikatnya. Itu tidak ada tanah, tidak ada apapun kok tiba-tiba itu bahkan ada statementnya. Dan itu dikutip oleh media kan videonya. Itu ilegal kan gitu loh Bang. Nah sementara Menteri ATR bilang kayak gitu, akan dicek dulu. Karena SHM-nya ini, atau bukan SHM, sertifikat HGB-nya ini terbit. Dua jenis memang, dua jenis. Iya, itu terbit 2023, artinya sekitar 2 tahun ini sertifikat baru diterbitkan. Kalau memang ada cacat prosedur, cacat formil macam-macam, itu bisa langsung dibatalkan sertifikatnya tanpa perintah pengadilan. Tapi kalau sertifikatnya itu dikeluarkan sudah lebih dari 5 tahun, ya tentu harus perintah pengadilan. Nah ini kan siapa yang akan diikutin nih? Satu sisi Menteri KKP bilang nggak ada cerita laut itu ada sertifikatnya, tapi satu sisi ATR itu bilang mau dicek dulu ini barang. Nah kalau rakyat itu kan nggak mau belit-belit Bang, apa susahnya sih langsung diinvestigasi, disidak. Ini program prioritas, jangan ngerjain yang lain dulu, ini beresin nih. Soal pagar laut gaib, sehari 2 hari beres, akan kelihatan. Fakta-faktanya ada kok, ada yang misalnya nelayan yang mengaku dialah yang kemudian tanam itu pagar laut, itu aja panggil. Kemudian pihak-pihak terkait yang kemudian sudah disebutkan itu, apakah ada perangkat-perangkat desa misalnya juga terlibat dalam penerbitan itu, alat ukurnya apa, udah itu aja dulu kerjain seminggu 2 minggu beres Bang, sebelum yang lain menurut saya begitu ya. Jadi ini kan sebenarnya ingin memberikan kepastian, ini terkait dengan survei opini publik dari dulu. Persoalan kayak gini kan pelik Bang. Kenapa ini menjadi pelik? Ini bukan karena ketidakmampuan pemerintah kita, menteri-menteri kita, bukan soal itu. Ini bisa saja karena menyangkut orang top, orang hebat yang disebut dengan oligarki, Bang. Di negara kita ini kalau udah menyangkut oligarki, Bang, menyangkut cukong gitu ya, kelas kakap, ini prosesnya melingkar-lingkar, Bang. Wah, macam-macam lah. Tapi kalau kelas menengah, Bang, kelas menengah ke bawah yang punya persoalan dalam waktu sekedap, wassalam nih. Kan kali-kali begitu. Ya karena kalau menengah ke bawah itu nyiramnya kan harus datang satu-satu. Kalau ini kan pakai nyiram Los Angeles itu dari atas, semua kena, ya kan? Iya. Saya membayangkan apa susahnya sih. Ini dijelas kok, kan sudah ditunjukkan juga oleh KKP. Siap. Ada 4 pihak kalau tidak salah yang akan nanti dipanggil gitu ya, ditanyakan terkait dengan keterlibatan mereka soal mengukur nih kenapa harus ada SHM-nya, kemudian yang ngeluarin sertifikatnya dan macam-macam. Itu fokusnya menurut saya sebentar kok, nggak perlu butuh waktu yang lama. Tinggal diumumkan apakah soal pagar laut yang goib gitu ilegal atau tidak, apakah SHM itu adalah memang sesuai prosedur atau tidak. Kan itu aja kepastiannya Bang. Karena orang sudah terlanjur berasumsi bahwa pemasangan pagar ini sebenarnya Bang, itu kan tidak sesuai dengan prosedur, makanya ramai. Kalau sesuai prosedur nggak mungkin ramai. Di Bekasi ketika disegel oleh KKP kan kira-kira begitu, yang disegel berontak, protes. Oh ini sesuai prosedur. Dan sudah ada pengerasan kan, sudah ada apa namanya? Sudah berbentuk daratan. Artinya ada hak protes yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Di Kabupaten Tangerang nggak ada. Kenapa saya sebut goib? Karena tidak ada yang ngaku, Bang. Ya. Dan bahkan sebenarnya kalau mau ya nunggu yang ngaku dulu biar dialah yang ngebongkar. Ya, makanya yang goib, oligarki yang goib itu cuma di Indonesia. Iya, termasuk misalnya nelayan yang ngaku-ngaku pasang pagar itu juga tanya tuh,
benar dia yang masang karena disuruh atau memang karena inisiatif. Abang kita tahu lah, kita tanam bambu di laut, sampai kiamat nggak bakal lancep itu. Pasti ada kecanggihannya, Pak. Entah itu dikasih semen, entah itu dikasih batu, atau apa, biar laut, bambunya itu nggak kemana-mana. Ini kelas berat, Bang. Pasti ada konsultannya ini. Paten ya. Paten ini, Pak. Ada survei sebelumnya. Betul. Kalau misalnya abang deh. Mareni Raja mau cepat susah. Betul. Ya kan? Artinya apa? Ada intelektualnya di situ. Ada mastermind-nya yang pasti tahu bagaimana cara tanam bambu itu supaya dia tidak kehanyut. Apalagi kan kita tahu gelombang laut itu besar. Iya. Dan yang paling penting, Bang, 30 km itu, Bang. Waduh, itu butuh saun-saun yang gede itu, Bang. Butuh fulus, butuh logistik yang tidak main-main. Apa bisa nelayan biasa begitu, Bang? Apa mungkin dikerjainnya malam ya? Malah justru kan arusnya justru deras, Bang. Kalau malam. Nggak ada urusan kalau pulusnya banyak. Likulli syai'in fulus, ya kan? Jadi segala sesuatu kalau sudah fulus berbicara selesai. Termasuk arus deras pun jadi tenang gitu Udah ya. berkompromi dengan keadaan.